sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala pada hari ini Rabu 23 September 2020 di episode yang ke-135. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 135, Bukan oleh Raja Roma. Lagu ini cukup rumit, cukup asing di telinga kita, tetapi kalau kita mau belajar pasti bisa. Ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Ini mau menunjukkan bahwa keselamatan manusia itu hanya diberikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pada masa ini kelahirannya diperbandingkan dengan Raja Roma Herodes, dengan ahli kitab orang-orang Farisi. Tetapi bayi yang baru lahir itulah Juru Selamat kita. Sungguh kita bersyukur karena kita mengetahui siapakah bayi itu, karena karyanya sudah kita rasakan bersama-sama. Dia bukanlah manusia yang menjadi Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang karena kasihnya kepada manusia, dia mau menjadi manusia. Melalui apa? Firman-Nya yang kemudian dibungkus dengan Roh Kudus dalam rahim Maria dan dilahirkan sebagai seorang manusia. Supaya apa? Supaya Allah yang menjadi manusia ini, Sang Firman kebenaran ini, mengerti betul, merasakan betul pergumulan manusia, dan kemudian menyelamatkan manusia dari segala kelemahan mereka, khususnya dari dosa-dosa mereka. Bersyukur kita memiliki Allah yang begitu peduli kepada kehidupan umatnya. Mari kita mensyukuri itu dengan membuka telinga kita untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita berdoa untuk menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang peduli dengan kehidupan kami, Allah yang sudah merasakan penderitaan kami dan kemudian memberikan kelegaan dan damai sejahtera. Kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman pada malam hari ini. Tolong kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema permenungan kita malam hari ini adalah beda pertimbangan. Beda pertimbangan. Primanya siapa ya? Nah, kita nanti akan lihat. Keluaran 16 ayat 19 sampai dengan 24 sebagai landasan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan bacakan demikian. Keluaran 16 ayat 19 sampai 24, dan sahabat GKI Gendung Indah bisa membacanya di depan saya. Kadang-kadang mungkin sampai menutupi wajah saya. Keluaran 16 ayat 19 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam contoh kasus kemarin, memperhatikannya firman Tuhan dalam Sapa Malam Gembala kemarin malam, orang yang mengambilkan makanan untuk orang rumah lengmah, tapi seringkali lupa memperhatikan orang yang hadir bersamanya. Secara positif
tidak akan kita sebut sebagai orang yang tidak baik. Ya, hanya pertimbangan mereka saja yang berbeda. Kenapa dikatakan tidak baik? Wong ini yo baik, ya. Dia baik kok. Pada siapa? Pada saudaranya di rumah. Tapi pertimbangannya berbeda dan itu punya akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga apa? Ya itu bikin susah orang-orang atau panitia yang menyediakan akhirnya kurang. Karena memang hanya disiapkan untuk mereka yang hadir, bukan untuk yang di rumah. Tapi orang-orang ini karena kasihnya kepada saudaranya, dia ambilkan. Begitu ya. Nah, itu pertimbangan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, seperti orang-orang yang tidak mendengarkan Musa. Sudah dibilangin ambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Satu orang atau gomer, ya. Tapi ada yang berpikir, punya pertimbangan sendiri. Lah ini mumpung ada kok. Jangan-jangan besok nggak ada lagi. Gimana kalau nggak ada lagi? Atau, oh suamiku kan doyan makan. Kalau makannya sedikit nanti kurang. Malah menghabiskan jatah yang lain. Kasihan kok anakku gak kebagian. Jadi ambil lebih banyak Tapi nyatanya tidak bisa habis sampai pagi. Dan akibatnya kemudian busuk dan berbau. Ini kan bikin polusi ya. Sudah bikin kotor, bikin udara bau untuk tetangga-tetangganya, keluarga di kanan kirinya. Nah, pertimbangan Tuhan ternyata benar. Kalau mereka mengumpulkan lebih dari yang dibutuhkan, maka tidak ada gunanya juga. Malah akan jadi penyakit. Ya. Jadi, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penting juga bagi kita untuk mendengarkan. Tidak selalu memperhatikan pertimbangan kita, tapi pikirkanlah juga, renungkanlah juga pertimbangan orang lain. Terlebih pertimbangannya Tuhan. Jadi kalau mau ngambil keputusan besar apalagi, libatkanlah Tuhan supaya Tuhan berikan pertimbangan. Bisa melalui apapun, melalui mimpi atau melalui suara hati atau juga melalui orang-orang di sekitar kita. Menjadi pertimbangan. Jangan gegabah ketika mengambil pertimbangan dan akhirnya merugikan diri kita sendiri. Belajar yuk untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk juga mempertimbangkan pertimbangan yang lain orang-orang di sekitar kami. Bukan hanya mempertimbangkan pikiran kami. Apalagi harusnya kami melibatkan Engkau dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan yang penting untuk masa depan kami. Tolong kami untuk mempraktekannya. Bila sahabat-sahabat GKI Gedung Indah juga boleh mengambil keputusan terbaik bersama-sama dengan Engkau. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan. Amin. Nah, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kita menyanyikan baitnya yang ketiga dari Kidung Jemaat 135, Bukan oleh Raja Roma. Bukan oleh orang kaya yang tempatnya di istana, bukan oleh penguasa yang memiliki tentara. Manusia diselamatkan, manusia ditebus oleh orang yang terhukum mati pada kayu salib. Salib bukanlah sebuah cacat celah bagi kita. Jangan khawatir kalau orang berkata, "Hei, Tuhanmu mati di penteng." Ejekan itu seharusnya tidak membuat kita sakit hati. Justru karena orang yang disalib itu, maka kita selamat. Bersyukurlah kita punya Allah yang peduli untuk kehidupan kita, untuk masa depan abadi kita.
bersyukurlah bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Sampai berjumpa esok hari, sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.